Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah agak banyak ini, ya, menyampaikan bahwa ya Muhammad ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam, semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bir Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Ya, jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Ya, jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan Allahumma adzib fulan. Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Kedha, Bani Kedha, Bani Kedha. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa taala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat, karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Taib. Ini bukan Nabi salah, bukan nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah, tolong laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus. Nabi tidak membacakan doa itu lagi. Lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan. Ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan itu dalam salat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempraktikkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktikkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan tiga kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung,
Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut. Selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa. Kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita. Karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini, ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Kalau kita punya mazhab yang berbeda dengan imam. Contoh, imam memandang disunahkan kunut subuh setiap salat subuh. Kita memandang tidak disunahkan kunut subuh. Ya, atau sebaliknya, imam memandang tidak kunut subuh, sementara kita meyakini kunut subuh sebagaimana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bahwasanya dianjurkan setiap salat subuh. Apa yang kita harus lakukan? Aturannya, pendapat yang lebih kuat secara dalil bahwasanya makmum tidak boleh menyelisih imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihinya. Kata para ulama maksudnya pada perkara yang zahir. Perkara yang zahir maka kita jangan menyelisih apa? Imam. Ya. Artinya kalau imam melakukan suatu kegerakan kita ikuti. Makanya Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbir. Ini gerakan yang zahir. Bukan cara duduknya, bukan cara tasyahudnya, bukan. Itu tidak itu yang dimaksudkan untuk kita ikuti. Artinya jangan kita lambat dari dia, jangan kita kecepatan dari dia. Yaitu pada perubahan-perubahan apa? Gerakan. Paham? Pada perubahan-perubahan gerakan. Misalnya orang bertanya, Ustaz, imamnya kalau rakaat kedua salat subuh dia tawarruk. Apakah kita harus tawarruk atau kita boleh iftirash? Ini tidak wajib ikut. Ente mazhab lain, imam lain boleh, enggak ada masalah. Karena bukan itu yang dimaksud. Contoh, Ustaz, imamnya kalau tasyahud dia gerak-gerak jari, apa kita harus ikut gerak jari? Ini bukan ini yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Terserah ente mau gerak jari, dia enggak gerak jari, enggak ada masalah. Sama seperti imam kalau ruku dia baca doa rukunya beda, apa kita harus ikut? Kita enggak dengar, bagaimana mau ngikut? Jadi bukan itu yang dimaksudkan, tapi gerakan-gerakan perpindahan itu harus kita ikuti. Kalau imam takbir kita takbir. Oleh dari situ karena itu maka ulama khilaf tentang bagaimana kalau imamnya kunut. Pendapat yang benar kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya salat subuh rakaat ketiga, ya jangan ikut. Karena ini ngawur, semua sepakat ini ngawur. Tapi ini masalahnya imam melakukan satu perkara ijtihadiyah. Menurut dia kunut adalah sunnah. Maka kita sebagai makmum, karena ini masalah ijtihadiyah, kita ikut imam. Maka ini fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah memandang kunut subuh tidak sunnah. Mereka semua memandang kunut subuh tidak sunnah, tapi mereka semua yang berfatwa berdasarkan dalil yang ada, kalau imam kunut kita ikut apa? Kunut. Faham? Kalau imam kunut, karena ini termasuk gerakan-gerakan yang zahir. Ya. Bagaimana imam kunut kemudian kita menyelisihi, kita tidak kunut.
Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak kunut, tapi saya katakan ini pendapat yang lebih kuat. Imam kunut maka kita ikut kunut. Sebaliknya kalau imam tidak kunut, kita jangan kunut sendiri. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Duanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya. Hadis bohong, itu baru lain. Gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan. Juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin. Kita kalau tarawih jarang kunut. Biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Gitu kan? Jadi semua saya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Tetapi tetap kita saling menghormati walaupun ada perbedaan di antara kita. Saya suka kalau masuk masjid selalu saya sesuaikan. Di mana masjid, apalagi diminta jadi imam. Kalau salat subuh saya tanya, kunut subuh tidak? Oh kami biasa kunut subuh, saya kunut subuh. Oh kami biasa tidak kunut subuh, saya tidak kunut subuh. Kami biasa jahar bismillah, saya jahar bismillah. Kami biasa tidak jahar bismillah, saya tidak jahar bismillah. Ini semua perbedaan, tidak mungkin bisa disatukan. Jangan harap satu saat NU sama Muhammadiyah jadi satu. Satu pandangan, satu pemahaman. Tidak bisa. Karena itu lawan sunnatullah. Sunnatullah, Allah menciptakan manusia dengan adanya perbedaan. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak. Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak, satu fikiran, satu pandangan.